Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kewirausahaan 1, dan pada pagi ini kita akan melakukan pembelajaran seperti halnya pada minggu yang lalu, karena Pak Pri juga harus secara bersamaan menghadiri pertemuan dengan para pimpinan, dan tentu ini kita akan melakukan perkuliahan secara hybrid, yaitu dengan flipped learning. Flipped learning mengapa? Karena minggu lalu kita sudah berdiskusi dan lalu kemudian kita bawa kembali pada kelas hari ini. Tentu kelas hari ini Anda harus memulai lagi melakukan focus group discussion. Ya, ini nanti adalah merupakan kombinasi dari kelas virtual melalui YouTube ini dan juga focus group discussion bersama tim Anda. Ya, masing-masing tim harus berkumpul ya. Tim apa itu? Ya, tim student enterprise, betul. Perusahaan mahasiswa yang sudah Anda bentuk, walaupun kita masih belajar bersimulasi, tapi ini kita seriuskan. Makanya untuk Kewirausahaan 1 ini namanya adalah student enterprise. Nah, nanti untuk yang Kewirausahaan 2 itu sudah startup bisnis. Nah, pada student enterprise hari ini, saya ingin Anda nanti melanjutkan diskusi dan penciptaan bisnis kanvas, melanjutkan dari apa yang kita sudah lakukan minggu lalu ya. Baik, pertama mari kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan semua barokah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa selalu berkarya dan belajar dalam keadaan yang sehat dan walafiat, dan saat ini kita bisa mengembangkan diri secara lebih baik lagi. Pada hari ini kita mohon ridhonya Allah, kita akan lakukan diskusi tentang customer relationship, hubungan customer. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul dan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu iman dan takwa, sesungguhnya iman dan takwa, dan kita diberikan surga Allah kelak kemudian hari ketika Allah telah menentukan di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan bahwa minggu lalu Anda telah melakukan pembicaraan dan diskusi bersama tim di Student Enterprise Anda. Hari ini saya ingin membawa Anda untuk maju selangkah, yaitu menentukan customer relationship. Mari kita ikuti bersama. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pembicaraan atau pembahasan tentang customer relationship. Sebenarnya saya ingin langsung membahas juga dengan channel. Namun demikian, channel itu sendiri memerlukan waktu yang khusus nanti ketika kita sudah menentukan customer relationship kita. Jangan lupa saya mengingatkan kepada Anda bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Anda pada akhir dari pembelajaran ini Anda diminta untuk bisa mengidentifikasi dan menciptakan customer relationship untuk usaha Anda ya, untuk usaha para calon pengusaha milenial ini ya. Jadi student enterprise Anda masing-masing berkumpul, nanti ya, perhatikan ini, dan apabila ada yang dipertanyakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, jadi yang pertama adalah Anda diminta untuk mampu untuk mengidentifikasi dan menciptakan customer relation.
Untuk siapa? Untuk usaha Anda. Yang kedua adalah Anda diharapkan untuk bisa mampu menghubungkan customer relation Anda dengan customer value dan customer segment yang sudah Anda buat minggu yang lalu. Dan jangan lupa sudah harus dipresentasikan melalui YouTube ya. Nanti kalau belum ada channelnya untuk startup-nya, startup bisnisnya, maka Anda bisa mengirim kepada saya dan nanti kita semuanya satukan di Busif TV ya. Yang ketiga adalah saya ingin Anda bisa mempresentasikan hasil kerja Anda melalui video. Sekali lagi, ini adalah tim Student Enterprise CEO yang 3 orang itu, 3 mahasiswa yang sama-sama memperkenalkan usahanya apa, perusahaannya apa, usahanya apa, lalu kemudian siapa customer segment dan value proposition-nya apa, lalu kemudian sekarang nanti dipresentasikan customer relationship-nya bagaimana, mengapa demikian, dan apa yang harus Anda lakukan. Nah, itu dipresentasikan ya. Tidak lebih dari 30 menit ya, lebih bagus 15 menit tapi intinya itu sangat bagus ya. Baik, jadi untuk kelas hari ini lisensi silahkan dilihat di sini di linknya untuk PKN itu yang pertama, biologi yang kedua dan PGSD yang terakhir. Silahkan ikuti masing-masing link itu untuk melakukan presensi ya. Kemudian tugas-tugas silahkan Anda upload, nanti yang tugas sekarang ini diupload di folder ya, folder G Drive yang sudah di sana akan tertera masing-masing folder untuk masing-masing grupnya ya dan masing-masing prodinya. Folder template nanti saya akan sampaikan pada sesi terakhir ya. Nah, itu template sebenarnya juga ada, langsung dilihat di folder ini juga bisa sebenarnya. Tapi ini sebenarnya saya mau kasih link langsung ke situ. Nah, apabila Anda merasa bahwa ketika Anda masuk masih belum bisa akses, ya silahkan minta akses kepada saya. Nanti akan saya buka aksesnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Tugas-tugas Anda sebelumnya, jangan lupa ya, Student Enterprise. Ya. Tugas yang pertama adalah Anda membentuk Student Enterprise, perusahaan mahasiswa, didirikan oleh 3 orang mahasiswa. Profilnya, jangan lupa ya, tugasnya profit. Nah, itu harus dikumpulkan. Itu bagian daripada penilaian, nanti juga itu akan dimasukkan. Ya. Jadi, apa Student Enterprise Anda, usahanya apa, siapa saja yang mendirikan. 3 mahasiswa yang pendirinya, jangan lupa ya. Kita lanjut ya. Tugas kedua, masih ingatkan waktu kita berbicara tentang siklus bisnis ya. Model siklus bisnis ini memang Pak Pris sengaja kasih kepada Anda semuanya secara sederhana. Namun yang di dalam gambar ini sudah saya gabungkan dengan kanvas bisnis ya. BMC, bisnis model kanvas yang diajarkan oleh Pak Oster Gordon. Dan untuk spiral business cycles ini, siklus bisnis ini, memang itu adalah bagian yang telah saya lakukan sejak lama. Ketika saya dulu mengajar di perusahaan, itu kita dengan sederhana kita buat sebuah sistem model seperti itu sehingga Anda bisa memperkirakan dan juga memforecast dan merencanakan siklus bisnis Anda selama 6 bulan, baik cash in-nya, cash in itu berapa yang Anda masukkan, cash in-nya, kemudian bagaimana dengan expenses-nya, pengeluaran-pengeluarannya, ya, pengeluaran untuk apa saja dan berapa, lalu juga untuk expenses for wages dan pengupahan dan penggajian, ya. Ketika Anda bisnis tentu kan Anda harus mengupah ya atau menggaji orang, nah itu dihitung juga di situ berapa. Lalu kemudian biaya produksinya, biaya marketing, baru kita boost up sales. Ya. Di sini sales. Ini ya, penjualan ya, sales penjualan. Nah, kalau masih ada juga dalam penjualan masih ada yang terhutang, maka itu harus segera untuk diurusi karena itu adalah merupakan revenue stream kalau di dalam BMC ya, bisnis model kanvas. Nah, ini sudah saya jadikan satu dengan bisnis model kanvas. Nah,
Dari situ Anda kita minta untuk membuat bisnis siklus bisnis selama 6 bulan kan waktu itu, ya tentu sekarang sudah dikumpulkan ya tugasnya. Saya ingatkan lagi. Tugas yang ketiga, tim Anda harus membuat menentukan customer segmen pelanggan. Siapa saja segmen pelanggannya, itu Anda harus lakukan itu, kan begitu ya. Lalu kita lanjut ya. Baik, lalu kemudian tugas keempat, jangan lupa ya, tugas keempat Anda membuat value proposition. Value proposition itu apa? Ya nilai-nilai, proposisi nilai-nilai. Ini bukan merupakan produknya itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai apa yang Anda tawarkan, baik berupa kualitasnya maupun yang lainnya, yang merupakan nilai-nilai yang diharapkan oleh customer. Di antaranya Anda bisa menawarkan brand, brand itu ya merek ya, dari sisi merek orang bisa bikin bangga, dan produknya itu sendiri, produknya berkualitas dan bermanfaat, lalu kemudian experience pengalamannya, serta nilai-nilai yang Anda berikan kepada mereka. Ya kan, keunggulan apa saja yang Anda berikan kepada mereka ya. Baik dari sisi produk maupun services. Nah, untuk melakukan itu masih saya ingatkan lagi, apabila sekarang masih ada yang belum selesai, itu ingat bahwa nilai-nilai itu bisa berupa kebaruan, newness, suatu hal yang baru, produk baru, merek baru, ya kan. Lalu kemudian servis baru, ya kebaruan. Lalu kinerja dan kualitas. Kinerja Anda itu sangat menentukan, dan kualitas dari layanan Anda maupun kualitas produk Anda. Dan juga yang ketiga, kalau ada orang meminta khusus, ya itu namanya customization. Jadi Anda bisa melakukan value proposition itu dengan melayani customization. Lalu getting the job done. Getting the job done itu adalah kita mengerjakan sebagian daripada pekerjaan customer kita. Contoh soal ketika ada yang berjualan ATK. Berjualan ATK itu sekaligus memfotokopikan, menuliskan, dan mencetak, kan itu sudah mengurangi beban daripada customer kita, sehingga sebagian dari pekerjaan mereka kita kerjakan. Desain, brand, merek, harga juga bisa. Lalu kemudian pengurangan biaya reducing cost ya, reducing cost kalau mereka itu berlangganan dengan kita, kan gitu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan kan dalam hal seperti itu, termasuk pengurangan risiko ya. Sisi lain, Anda harus selalu membuat customer Anda nyaman dan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian tugas kelima ya, jangan lupa tugas kelima adalah customer relationship. Customer relationship itu hubungan pelanggan. Nah sekarang ini yang akan kita bahas, customer relationship, dan ini yang harus Anda buat hari ini ya. Oke. Baik, jadi setelah Anda menentukan itu, maka jangan lupa untuk dituliskan di dalam kanvas ini, di dalam kanvasnya ini ya. Ini dituliskan. Seperti customer segment itu tuliskan di kotak blok pertama, lalu kemudian untuk value proposition silakan tuliskan di kotak blok yang keempat ya. Nah, sisi lain adalah nanti hari ini kita berbicara tentang customer relationship. Customer relationship itu selalu akan didorong oleh value proposition yang Anda punya, lalu kemudian Anda harus mencari customer, mempertahankan customer, menumbuh kembangkan customer. Ya, itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan segmen customer yang Anda sudah dapatkan ya. Jadi seperti itu. Baik, lalu kemudian apa itu customer relationship? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, oke. Jadi customer relationship bisa dikatakan ini adalah merupakan hubungan yang kita bangun ya dengan segmen pelanggan kita. Itu ya. Kita membangun customer relationship, hubungan pelanggan tentu ada strategi dan ada tekniknya ya. Itu untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa produk dan nilai-nilai yang kita tawarkan itu terus dibutuhkan oleh pelanggan kita, dan memastikan bahwa kebutuhan pelanggan kita itu bisa kita ciptakan dalam konteks produk dan nilai-nilai yang baru. Itu penting sekali ya. Bagaimana caranya? Oh, tentu caranya adalah nanti di dalam pelajaran ini Anda akan menemui teman-teman
teman-teman ya, teman mahasiswa dari Ciputra Surabaya juga Pak Gama maupun Bu Lora dari Ciputra Surabaya itu. Jadi beliau ini adalah ahlinya yang mengajar entrepreneurship di Surabaya, di Ciputra Surabaya. Saya dalam video ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ciputra Surabaya yang sudah membuat program UCO, dan saya juga pernah ikut online trainingnya UCO ya. Kita menggunakan referensi-referensi yang diterbitkan oleh UCO itu untuk belajar para mahasiswa di Universitas Islam Balitar Blitar. Terima kasih Pak Gama dan Bu Lora. Hari ini materi panjenengan kita pakai sebagai referensi belajar untuk para mahasiswa di Universitas Islam Balitar Blitar. Baik, kita lanjut ya. Jadi dalam customer relationship itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan customer atau kita sebut dengan getting. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan, atau keeping atau retaining, dan bagaimana kita menumbuhkan ya, agar customer kita tetap bersama-sama kita dan bisnis kita tumbuh ya. Itu ya, namanya growing. Nanti Pak Gama akan membahas ini sebagai hunting dan lalu apalagi ya, lalu farming ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu dan Anda juga bisa langsung ke alamat dari resource yang sudah saya berikan. Oke. Nah, ini penting. Jadi Anda harus paham bahwa untuk sukses dalam bisnis Anda, maka Anda harus selalu menciptakan hubungan dengan customer Anda atau pelanggan Anda dengan secara baik dan terus-menerus. Anda bisa mendapatkan mereka untuk datang kepada Anda untuk berbisnis dengan Anda, lalu Anda tetap juga menjaga mereka agar mereka tetap selalu ada jadi agar usaha Anda ada di hati mereka dan mereka selalu datang kepada Anda, tidak berpaling ke tempat lain, dan ajaklah mereka untuk grow bersama dengan usaha Anda. Oke. Ya, ini artinya apa? Artinya bahwa you need to get it ya, dapatkan, pertahankan dan tumbuhkan ya, gitu. Jadi seperti itu ya, ditumbuhkan. Ya. Kalau agama itu menyebutkannya sebagai pertama apa tadi saya Pak Priman mengatakan apa kalau Pak Agama bicara ya hunting ya. Kalau Pak Agama itu hunting, farming atau acquisition. Jadi hunting itu ya memburu itu mencari, farming dan itu ya dipertahankan ya, agar mereka selalu bertumbuh berkembang bersama Anda, dan acquisition itu mendapatkannya. Tapi di sini saya membuat hal yang lebih sederhana lagi untuk teman-teman, karena teman-teman sekarang kan membangun bisnisnya kan juga masih mikro ya, bisnis mikro. Jadi prinsipnya adalah tidak sulit apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Borden ini, dalam konteks kita ambil maknanya, yaitu bagaimana kita menciptakan hubungan dengan customer itu dengan cara apa ya, kita dapatkan mereka, gimana caranya mendapatkannya ya, nanti silahkan untuk didiskusikan sama teman-teman di grup Anda. Lalu kalau sudah mendapatkannya harus dipertahankan. Masih ingat kan ada lagu Sungguh Mati Aku mendapatkan ya gitu ya. Ya memang mendapatkan itu enggak gampang, oleh sebab itu harus pertahankan. Oke, lalu kemudian setelah kita pertahankan ya kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan terus kemudian bisnis kita akan tumbuh, dan para customer kita, para pelanggan kita akan selalu bersama kita, ya, tumbuh berkembang bersama kita, bahkan nanti akan menjadi bagian dari bisnis kita, bisa sebagai reseller, bisa sebagai macam-macam ya, bisa sebagai co-kreasi dan semacamnya ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah kita belajar dari Pak Gama dan Bu Lora. Ini Bu Lora sedang berbicara tentang customer relationship. Lalu dari Universitas Ciputra Surabaya. Nah, ini dengan Pak Gama, belajar dari Pak Gama dan Bu Lora, nanti bisa diakses di situ ya.
perhatikan betul bagaimana beliau menyampaikan tentang customer relationship itu dan bagaimana Anda mendiskusikan dengan grup Anda, ya, kelompok Anda. Oke. Ini adalah seorang mahasiswa yang sudah berhasil dalam memproduksi bisnisnya dia. Bisnisnya itu adalah disebut dengan Ngunyah. Ngunyah itu mereknya Ngunyah. Itu produknya adalah sambal daging. Dan ini berbicara tentang customer relationship. Tinggal Anda nanti mempelajari dari situ, berreferensi untuk Anda untuk menciptakan customer relationship Anda. Ya. Baik, sekarang saya akan mulai satu hal penting untuk mengantarkan Anda berdiskusi bersama teman-teman ya di grup Student Enterprise. Jangan lupa ya, Student Enterprise mulai sekarang itu kita dampingi ya, kita dampingi sampai pada akhir semester nanti Student Enterprise-nya memang betul-betul jadi, ya kan? Dan kita akan melakukan exhibition. Jadi mulai sekarang kan sudah meeting ke-7 ya, mulai sekarang sudah harus dimulai itu ya bisnisnya. Ya. Baik, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang disebut dengan customer relationship tadi? Ya, tadi kan sudah saya bicarakan, mungkin ada hal yang penting yang perlu dipahami, ada suatu istilah namanya customer service ya. Lalu apa hubungannya customer service sama customer relationship ya? Jadi customer service itu pelayanan pelanggan, sedangkan customer relationship itu adalah hubungan dengan pelanggan. Nah, kebiasaan secara umum itu yang kita sebut dengan customer service itu adalah pelayanan kita terhadap pelanggan. Dan itu lebih banyak bersifat reaktif ya. Reaktif dalam artian apa? Sesuai dengan permintaan pelanggan. Syukur-syukur permintaan kita berikan dengan secara baik dan cepat ya, dan sesuai dengan keinginannya dia, sehingga itu adalah memunculkan apa yang kita sebut dengan customer satisfaction. Nah, namun demikian kalau Pak Pri biasa melakukannya bukan sekedar di customer satisfaction sebenarnya. Saya dan teman-teman saya itu terbiasa dengan mengembangkan apa yang kita sebut dengan customer success, bukan sekedar customer satisfaction. Ketika kita berbicara customer success, maka akan ada yang namanya customer relationship. Oleh sebab itu selalu ada sifatnya adalah sesuatu hal yang proaktif. Kita sebagai produsen, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pelayan ya, mereka tentu kita lebih proaktif ya daripada customer service, dan oleh sebab itu di sanalah muncul adanya konsep customer success dalam konteks customer relationship. Nah, ini kita bangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Bagaimana caranya Anda bisa menentukan hari ini untuk diskusi. Namun demikian kunci-kunci pokoknya nanti juga kita akan bahas di sini. Dalam konteks kita berbicara tentang customer success, customer success itu satu langkah lebih efektif ya dari customer service. Jadi lebih advance. Ya. Customer service dalam hal ini adalah ketika kita melayani pelanggan-pelanggan kita dan mereka itu senang ya, mereka itu merasa terlayani dengan baik, itu adalah customer service, dan itu memunculkan apa yang kita sebut dengan customer satisfaction. Namun demikian dalam konteks customer success itu agak lain. Customer success itu bukan hanya sebagai satu layanan yang menyebabkan orang yang datang kepada Anda itu adalah puas, yang kita sebut customer success, customer satisfaction, tetapi mereka juga sukses. Sukses dalam artian apa? Contoh soal begini, kalau saya datang ke toko ATK Anda, saya datang ke toko ATK Anda, itu maksud saya adalah saya akan memberi kertas buku yang bagus, gitu, yang sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi kertas-kertas itu sebenarnya saya gunakan untuk membuat paper, contohnya begitu ya, membuat paper. Nah, ketika saya mendapatkan layanan yang baik dari Anda, kemudian saya senang, itu customer satisfaction. Tapi ketika saya ternyata menggunakan kertas-kertas itu dan saya menjadi sukses, menjadi selesai, tugas-tugas saya selesai,
tanpa saya harus menghabiskan waste dan semacamnya. Nah, itulah yang disebut dengan customer success. Nah, halnya dengan konteks usaha untuk ATK itu contohnya adalah ketika ada orang datang kepada Anda untuk fotokopi gitu. Tapi sebenarnya dia sesungguhnya kepengennya bukan hanya fotokopi. Fotokopi itu hanya salah satu dari apa yang dia harus kerjakan. Namun dia fotokopi nih, nah fotokopi kan. Nah, Anda layani dengan baik. Anda layani dengan baik dan dia puas, itu adalah customer satisfaction. Tetapi di balik itu sesungguhnya dia itu kepengen ada pekerjaan-pekerjaan yang dia harus kerjakan dan dia harus selesai gitu. Contohnya apa? Menulis mengetik misalnya. Ya kan gitu. Nah, kalau walaupun sekarang musim komputer ya, tapi bisa saja seorang guru belum bisa mengetik di komputer oleh sebab itu bagaimana cara, atau mungkin waktu ya, atau mungkin mereka nggak punya waktu untuk itu. Nah, gimana caranya ya, get the job done. Anda membuat pekerjaan mereka menjadi simpel, menjadi selesai. Anda tolong mereka sehingga Anda bisa menulis ya. Setelah Anda menulis, maka setelah itu maka mereka selesai tugasnya. Ketika mereka selesai tugasnya, maka mereka menjadi sukses, ya kan? Nah, itu kan disebut dengan customer success. Jadi selalu customer success itu ada hubungannya yang sangat erat dengan customer relationship, dan itu modelnya adalah proaktif. Proaktif itu kita yang proaktif. Kadang-kadang kita tanya, kenapa, ada apa. Itu penting sekali ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan customer relationship ini? Caranya gimana kita menciptakan culture customer relationship ini? Ya, tentu Anda punya banyak cara, tetapi ada kriteria-kriteria yang perlu kita pelajari untuk menciptakan customer relationship. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan yang akan kita ciptakan. Apakah Anda ingin melakukan penciptaan hubungan itu yang terus-menerus, ya kan gitu. Ada kalanya karena orang jauh atau bagaimana itu. Jadi hubungannya transaksional. Transaksional itu adalah hubungan jangka pendek. Ketika dia datang kepada Anda, fotokopi di tempat Anda, atau kalau yang usahanya juga kemarin ya, usahanya itu misalnya ada yang kepingin saya usaha ini deh jagung manis ya, kan gitu. Nah, yang kita masuk dengan transaksional ya, satu kali beli ya sudah selesai, itu transaksional. Ya. Nah, kan tidak mungkin Anda ingin orang itu hanya membeli produk Anda hanya satu kali kan. Anda kan ingin berkali-kali kan. Nah, itu yang kita sebut dengan transaksi. Kalau kita menjumpai orang yang tidak gini, kemungkinan untuk kita buat sebagai customer terus-menerus nggak bisa seperti seorang traveler. Itu bagaimana supaya Anda mendapatkan akses customer yang lainnya agar datang kepada Anda. Ya, Anda bisa kasih pesan sama dia. Anda berhubungan yang baik pada saat short term relation itu, dan kemudian Anda kasihlah istilahnya itu ya pemahaman, dan kemudian oke, Pak, Bu, mohon untuk kembali lagi ketika Bapak Ibu lewat di sini, atau mungkin mau diceritakan kepada keluarga yang lain agar bisa mau untuk datang di toko kami. Nah, seperti itu contoh ya. Hal-hal kecil seperti itu penting untuk disampaikan. Ya. Jadi kita hindari Anda sebagai service provider itu marah-marah sama customer, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi penting kita. Jadi kita selalu melayani customer itu secara baik. Itu adalah hubungannya dengan customer service. Tapi juga kita membawa mereka untuk menjadi sukses. Kita lead mereka untuk menjadi sukses, ya, successful customer. Nah, itu yang kita sebut dengan customer success. Sisi lain adalah Anda juga bisa menciptakan satu program yang bisa mengakibatkan adanya long term transaction atau hubungan jangka panjang dengan customer Anda, sehingga mereka selalu datang kepada Anda, tapi bukan datang kepada orang lain. Yang ketiga adalah personal assistance. Ini adalah bantuan pribadi. Bantuan pribadi biasanya itu sebenarnya
ada pada saat mereka itu datang, lalu kemudian supaya mereka tidak kesulitan, maka Anda melakukan personal assistant. Contoh soal beginilah. Kalau ada toko, kalau Anda salah satu dari Anda misalnya itu membuat toko apa tadi ATK ya, toko ATK sudah besar nih tokonya. Maka ada salah satu karyawan yang ketika orang datang itu ditemui orang yang datang itu, Bapak Ibu mau mencari apa? Biasanya begitu ya. Tapi kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat yang menjengkelkan. Karena apa? Karena sudah tahu kalau mereka itu datang ke toko buku, toko stationery, toko ATK, kenapa masih ditanya cari apa? Kalau cari baju kan jelas tidak di situ ya. Nah, gitu. Jadi cara bertanya kita juga harus baik, cara tepat. Misalnya apa? Bapak Ibu membutuhkan apa? Buku atau apa? Seperti itu. Jadi ada yang bisa saya bantu, gitu. Lalu kalau sudah begitu, pasti ada komunikasi kan, gitu. Ada komunikasi nanti lalu dibantu. Nah setelah dibantu, misalnya kalau misalnya nanti ternyata yang diinginkan itu adalah buku-buku yang ada di lantai 3 misalnya, nah, langsung kemudian diantarkan dulu ke di lantai 1 itu. Oh Ibu, jadi yang diinginkan di buku ini, oh itu ada di lantai 3, nanti Ibu bisa dilayani oleh teman kami yang di lantai 3, silahkan Ibu langsung ke lantai 3. Contohnya seperti itu. Itu personal assistant ya. Ada juga misalnya kalau Anda buat toko sepatu atau toko baju. Biasa kan kalau kita masuk ke toko baju itu selalu kita disambut oleh para sales girls yang menarik, yang istilahnya ya atraktif lah, pasti kan dia berdandan cantik juga ya. Nah, ketika Anda datang ke situ kan ditanya misalnya apa, Bapak, Ibu atau Mas mau cari apa? Lalu Anda masuk di toko sepatu ya jelas mau cari sepatu. Ya bertanya maksudnya mau cari sepatu yang bagaimana lah baru, kan seperti itu bagus ya. Lalu nggak usah banyak-banyak semua orang tuh datang, nggak usah. Itu nanti malah membuat kita risih. Itu diantaranya itu kalau buat salah satu customer, tapi customer yang lainnya suka begitu ya itu lain hal ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah ini personal assistant, jadi kita bawa dia, kita customer itu kita bantu ya. Lalu kemudian dedicated personal assistant. Dedicated personal assistant itu ya begini, dia didedikasikan untuk dia. Jadi seorang ibu misalnya ibu guru datang ke tempat Anda untuk memfotokopi, tapi sebenarnya beliau itu ingin bukan hanya memfotokopi, tapi mencetak sebuah buku kan, dilihat. Lalu dalam mencetak sebuah buku itu kelihatannya beliau juga agak kesusahan untuk editing. Nah itu ditanya bahwa dirimu ada servis yang melayani itu ya ditanya. Kemudian setelah ditanya didampingi, ditolong kemudian ya part of the job itu dikerjakan oleh usaha Anda gitu. Sisi lain contohnya adalah ketika ada petugas asuransi, bisnis asuransi. Bisnis asuransi begitu kan. Jadi ada dedicated personal assistant. Jadi orang datang lalu ditawarkan dibantu, lalu dibantu terus ya. Jadi supaya ngerti, supaya ini sampai orang tersebut bisa membeli berinvestasi kan. Nah tentu di dalam hal seperti itu ya harus dijaga sebenarnya. Nah, saat ini contohnya karena asuransi ada masalah, kasih tahu aja tidak kalau nggak ditanya mau nih. Jadi Anda sebagai generasi milenial ya jangan ikut seperti itu. Anda generasi milenial sekarang harus menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi mahasiswa Pancasila yang bagus. Mahasiswa Pancasila yang bagus ya apa ya? Dia memiliki empati, memiliki kepedulian kan gitu, kemanusiaan yang baik seperti itu. Jadi itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi
Salah satu contoh dedicated personal assistant. Kalau secara sederhana kan ada juga nih Pak, saya mau bikin nih, saya sekarang belum siap nih untuk membuat kursus atau apapun ya. Saya ingin bisnis jagung manis, kemarin ya, nggak masalah. Misalnya Anda bisnis jagung manis, apa dedicated personal assistant yang dimaksud untuk apa itu agar apa itu customer Anda itu membeli jagung manis Anda apa, gitu kan? Ya, Anda bisa apa namanya? Bisa membuat satu aktivitas di mana mereka itu lebih mengerti apa itu sebenarnya jagung manis. Dan jagung manis itu bisa dilakukan apa saja, untuk apa saja. Nah, gitu. Ketika seorang customer itu membeli, kan, memutuskan membeli, lalu kemudian bertanya, ini bisa nggak saya menggunakan yang lain-lain, misalnya. Jadi kita asisten, Anda dampingi, lalu kemudian ingin membuat apa, lalu kemudian tentu bahan-bahannya berasal dari dirimu. Kalau perlu apa itu bisa dilayani untuk apa yang diperlukan, gitu ya. Hal kecil seperti itu ya bisa aja ya, tergantung. Jadi jangan terlalu berpikiran bahwa susah sekali ya BMC itu begitu ya. Ya nggak apa-apa, kita aplikasikan dalam hal kecil di tempat kita. Yang penting adalah kita mengerti bahwa ketika contohnya kalau saya berbisnis jagung manis, maka jagung manis itu customer segmennya siapa? Ibu-ibu, pegawai, lalu kemudian bapak-bapak pegawai, anak sekolah dan semacamnya. Apa yang mereka harapkan dalam mendapatkan camilan jagung manis itu, lalu kemudian apa yang perlu saya berikan kepada mereka, baik dari sisi kualitas, lalu kemudian layanan, produk itu sendiri yang higienis dan kompetitif harganya, tapi juga enak rasanya, misalnya kan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau customer itu setelah kita, ya pelanggan itu mereka yang membeli jagung manis kita, ya tentu kita pertahankan ketika mereka sudah di jagung manis kita, ya kita tindak lanjuti. Nah, kita selalu samperin kalau ada tim kita yang apa istilahnya penjual kita sales itu yang datang ke rumah-rumah atau telepon atau pakai apa namanya GrabFood dan semacamnya. Dan hubungannya dengan dedicated personal assistant apa ya, tadi kalau misalnya mereka kepengen atau gitu, ingin saya itu nanti ada acara itu pengen sih membuat jagung manis yang rasanya begini, rasa-rasanya ya oke, dampingi lalu kemudian mereka mendapatkan bahannya dari Anda, atau bahkan mereka mengerti tapi mereka tetap meminta Anda untuk mempersiapkannya. Itu contoh ya. Jadi ada juga yang kita sebut dengan self service. Sebenarnya ini bukan yang self service ya, tapi otomatisasi. Ini di sini belum saya tulis ya, otomatisasi. Otomatisasi itu maksudnya segala kegiatan customer itu dilakukan secara otomatis ya. Contohnya beginilah. Kalau dirimu ada ATK toko ATK, begitu seorang pembeli masuk itu langsung disambut oleh misalnya komputer atau robot, selamat datang, Anda mau mencari ATK apa gitu, apa yang Anda butuhkan. Lalu nanti menombol di komputer, oke, itu kan buku-buku yang bagaimana yang Anda butuhkan, langsung ada listnya, langsung ada hall-nya, nomor hall-nya, lalu pembeli itu datang ke hall itu kan gitu. Ketika datang memilih sudah ada barcode-nya ya. Setiap kali dia ngambil apa yang dia inginkan, ada barcode di situ, lalu dilihat di barcode harganya berapa, jadi diambil. Nah, ketika sudah selesai, dia hitung sendiri di barcode-nya, nanti waktu mau masuk ke kasir itu barcode sendiri semuanya kelihatan berapa. Lalu dibayar di kasir memakai apa? Memakai kartu misalnya ya, memakai kartu. Oke, setelah terbayarkan maka pintu bisa terbuka, dia bisa keluar kan gitu. Itu contoh saja tentang otomatisasi. Kalau self service jelas itu adalah swalayan ya, swalayan. Jadi Anda bisa mengerti lah swalayan itu seperti apa ya.
Dan co-creation itu seperti apa ya? Kita ajak bersama-sama untuk mengkreasi hal baru dari bisnis kita, bahwa customer itu menjadi segmen dari pelanggan kita, tapi juga menjadi bagian daripada bisnis kita. Itu bisa nanti reseller, bisa nanti mengko-kreasi itu maksudnya ya ketika Anda misalnya memiliki toko apa tadi ATK, lalu Anda selalu membuat konten tentang toko ATK Anda di YouTube gitu. Kemudian para pelanggannya lihat nih itu bahkan siaran langsung di YouTube nih, jualan siaran langsung misalnya. Lalu mereka bersama pada kasih komen, kemudian ada tanya misalnya, apalagi nih ya kalau misalnya ini kita buat ini lebih sesuai dengan kebutuhan Anda apa saja. Nah, lalu kemudian mereka kasih masukan, nah, itu co-creation. Sisi lain, semakin banyak orang datang di YouTube channel Anda, semakin bagus juga itu YouTube mendapatkan feedback ya. Jadi itu co-creation kita dengan Anda dengan YouTube, nah co-creation Anda dengan siapa? Anda dengan pelanggan Anda ya tadi kan banyak yang memberikan masukan kepada dirimu, akhirnya dirimu membuat sebuah offer yang baru sehingga bisnis Anda menjadi lebih disenangi semakin lama, bukan hanya mempertahankan customer tapi juga menumbuhkan customer grow ya. Oke, lalu kemudian ada switching cost ya. Switching cost itu ya begini ya, ada yang ketika misalnya kita ini ya, ketika misalnya ini switching cost tadi ya. Ketika misalnya seseorang tidak bisa membayar dengan dengan tunai, bisa membayar dengan bermacam-macam. Nah, tentu itu kan ada ini juga ya, ada fee-nya juga gitu. Ya seperti itu. Jadi maksudnya mengubah biaya itu ada hubungannya dengan nanti customer revenue stream-nya ya. Jadi jenis pembayaran seperti apa gitu. Jadi seperti itu ya, otomatis kan mengubah biaya ketika kemudian maksudnya kita kasih pembayaran langsung, lalu kemudian tidak, kemudian pakai kredit card ya, kredit card kan biasanya ada charge-nya kan gitu ya. Itu salah satu contohnya seperti itulah ya. Oke. Atau Oppo atau yang lain ya, Shopee Pay atau yang bagaimana ya, elektronik lah. Oke. Baik, ini hubungannya dengan poin-poin yang telah kita diskusikan tadi adalah bagian dari referensi bagaimana Anda menciptakan customer relationship. Nah, ketika kita sudah berhasil untuk menciptakan itu, apa yang kita dapatkan? Ya tentu itu adalah hubungannya adalah hasilnya adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan, supaya pelanggan itu loyal terhadap Anda, loyal terhadap apa yang Anda usahakan. Dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi kesuksesannya. Jadi pikirkan bahwa kalau ada orang datang ke bisnis kita, yaitu dilayani dengan secara baik dan dia betul-betul mendapatkan apa yang diinginkan, itu namanya adalah customer satisfaction. Itu pelayanan prima dalam konteks customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Namun kita extend lebih baik lagi, yaitu untuk apa? Customer success. Ketika dia itu adalah ketika datang di tempat Anda untuk membeli ATK, dia memiliki waktu yang sedikit, lalu kemudian dia secara efektif mendapatkan layanan Anda, dan dia juga waktunya itu juga termanage dengan bagus, dan akhirnya dia bisa tetap sukses di dalam dalam pekerjaannya selain datang di toko ATK Anda, itu ya juga customer sukses kan gitu. Contohnya seperti itulah. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak terduga ya. Jadi orang tidak menduga bahwa dia memiliki bantuan yang luar biasa dari kita gitu. Nah, dalam hal apa? Bisa waktu, bisa bantuan yang lain seperti getting the job done. Kemarin minggu lalu kita bicarakan ya. Lalu kemudian itu juga akan menghasilkan satu bisnis kita bisa berulang. Bisnis kita bisa berulang terus-menerus, dan tentu bisnis kita akan semakin besar. Gitu ya.
Nah, dengan demikian maka kita akan mendapatkan keuntungan kompetitif dan bisa juga dengan keuntungan kompetitif dengan situasi bisnis kita sehat, maka kita bisa ngurusi ngopeni ya moralitas karyawan kita. Jadi dalam bisnis itu pun ada yang namanya di situ adalah sharing the glory. Jadi kalau ketika Anda itu sukses di dalam bisnis Anda, jangan lupa Anda juga harus share the glory dengan orang-orang yang bekerja bersama Anda. Jangan dipikir mereka akan sudah kita bayar gitu, ya enggak juga. Jadi kan mereka adalah bagian daripada big family of your business gitu ya. Sharing the glory itu apa ya? Sharing the glory itu berbagi kebahagiaan. Seperti apa berbagi kebahagiaan itu ya? Contohnya ada bonus, ada macam-macam lah yang Anda ciptakan untuk karyawan Anda. Gitu. Jadi moralitasnya akan bisa meningkat. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada 8 hal yang bisa Anda lakukan di dalam menciptakan customer relationship dalam hal ini. Yang pertama adalah komunikasi yang proaktif dan efektif secara konsisten. Anda lakukanlah komunikasi yang proaktif dan efektif secara konsisten. Yang kedua, bahkan kalau perlu Anda rela memberikan lebih dari harapan mereka. Contohnya kalau saya berharap bahwa saya datang di ATK saya dapat ATK yang bagus yang ini, tapi ternyata Anda masih juga memberikan saya mungkin diskon atau apa, atau tambahan hadiah misalnya. Lalu apalagi menghargai pelanggan Anda. Jadi tentu Anda harus menghargai waktu mereka, menghargai itu bukan selalu dengan money. Jadi menghargai mereka sebagai bagian daripada siklus bisnis Anda, apapun situasinya dan bagaimanapun perilaku mereka, tentu Anda harus tetap telaten dan tabah ya. Dan selain itu juga Anda harus bisa menyiapkan ya. Anda harus menyiapkan apa yang kita sebut dengan serving more than the expecting gitu ya. Sisi lain juga Anda bisa menciptakan cara sukses mereka, cara sukses pelanggan itu bisa Anda ciptakan. Nah, selain itu juga Anda bisa lakukan apresiasi kepada pelanggan dan fokus pada hal kecil ya. Jangan dikira bahwa hal yang kecil itu tidak membuat efek yang besar ya. Jadi fokus hal yang kecil. Contohnya beginilah. Kalau hal kecil misalnya, ibu kan punya tas, itu bagus ya, tapi ini ada model yang baru nih, ya contohnya, ya. Atau apalagi ya, hal kecil yang bisa membuat orang itu senang, ya, diperhatikan. Lalu berikan informasi terkini, dan sisi lain juga bisa dibuat membership ya, keanggotaan. Oke, baik. Sekarang kita masuk sampai pada akhir dari pertemuan kita, bahwa Anda akan ada tugas kelima, yaitu ciptakan customer relationship. Tulis di template yang tersedia, ya, itu template-nya. Lalu tulis custom segment, value proposition, dan customer relationship di template 052. Silakan diambil template-nya. Dan yang paling penting adalah presentasikan customer relationship Anda. Baik, kalau ada pertanyaan silakan untuk chat di sini di kolom komentar di YouTube, dan tentu saya akan selalu respon. Hari ini pola kita belajar adalah silakan belajar bersama timnya, yaitu masing-masing student enterprise-nya, dan tentu kita akan lanjut ya, sampai betul-betul ini student enterprise itu berdiri dengan baik dan Anda lakukan usaha tersebut. Baik, terima kasih. Semangat selalu dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semuanya. Baik, kita akan jumpa lagi ke depan, tapi jangan lupa komunikasi melalui grup. Dan juga ketika Eting nanti sudah siap untuk Anda masuk, silahkan nanti saya akan
berikan informasinya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.